warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pada sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Nah, coba rapikan terlebih dahulu pakaiannya. Posisi duduknya diatur biar lebih nyaman. Ya, coba dicek kolong bangkunya ada sampah tidak? Kalau ada, dibuang terlebih dahulu. Oke, sudah rapi? Bagus. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Coba silakan KM, pimpin doanya. Ya, Acep silakan. Amin. Coba, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi bersama lagu wajib nasional, yaitu judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Silahkan, ada yang mau memimpin? Ya, silahkan Alin ke depan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Alin. Terima kasih Alin. Gimana, siap belajar? Masih semangat kan? Coba Ibu akan ajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Ada yang masih ingat sikap pohon jambu? Oke, silahkan. Risma katanya ingin memimpin. Silahkan Risma sini. Ya. 1, 2, 3. Aku pohon jambu tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, anak-anak, masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Coba siapa yang ingat? Angkat tangannya. Ya, silakan Siti. Minggu kemarin kita belajar apa? Ya, pintar. Tentang perkembangbiakan pada tumbuhan jagung. Sehingga pembelajaran hari ini kita akan mengetahui perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ialah agar kita mengetahui bagian-bagian apa saja yang terdapat pada tumbuhan, khususnya pada bunga. Hari ini kita akan melakukan pengamatan terhadap sebuah bunga yang dilakukan secara berkelompok ya. Kalian pernah tidak melihat seekor lebah yang sedang mencium bunga? Bagian apa ya yang dicium oleh seekor lebah? Kalian penasaran kan? Oke, nah sekarang Ibu punya sebuah video nih. Yuk kita amati videonya bersama-sama. Halo teman, coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot.
Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, coba dari tayangan video tadi ada yang ingin bertanya? Silahkan acukan tangannya. Ya, silahkan Iren. Apa? Nah, kata Iren, benar tidak tumbuhan memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina? Ada yang mau jawab? Silahkan acukan tangannya. Ya, Nito. Betul, pintar sekali, benang sari dan putik. Nah, sel kelamin jantan pada tumbuhan itu disebut benang sari, sedangkan sel kelamin betina pada tumbuhan disebut juga putik. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kita akan mengidentifikasi bagian-bagian bunga secara berkelompok. Karena minggu kemarin Ibu sudah membagi 5 kelompok, masing-masing membawa bunga ya. Nah, ada kelompok bunga melati, bunga mawar, bunga sepatu, bunga anggrek, dan bunga kitolod. Untuk 5 kelompok itu, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Di papan tulis Ibu sudah membaginya. Oke, sudah mendapat kelompok semuanya? Oke, pintar. Nah, sekarang silahkan duduknya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Bagaimana? Oke, sudah rapi? Bagus. Diajak temannya untuk segera bergabung. Ya, boleh. Ya, berempat. Ya, bagus, pintar. Nah, coba lihat di sini Ibu punya LKPD untuk bahan kalian mengerjakan pengamatan secara berkelompok. Nih, Ibu akan membagikannya tiap kelompok. Ini untuk kelompok mawar. Ini untuk kelompok, ya boleh diestafetkan ke belakang. Ya, kelompok bunga kitolod. Ya, silakan. Ya, udah. Nah, silahkan pahami terlebih dahulu LKPD-nya bersama teman sekelompok. Di dalamnya terdapat materi lebih jelas lagi mengenai bagian daripada bunga selain dari video pembelajaran tadi di awal. Kemudian coba buka LKPD-nya. Di sana ada 3 buah kegiatan yang akan kalian lakukan bersama kelompok ya. Nah, coba lihat di kegiatan pertama, kalian akan mengamati masing-masing bunga tiap kelompoknya dan tentukan apakah bunga yang kalian amati terdapat bagian-bagian bunga yang sudah ditentukan di dalam tabel atau tidak ya. Nah, oke. Untuk kegiatan pertama ada yang ingin ditanyakan? Ya, Alia kenapa? Betul sayang, jika ada tinggal di checklist aja di kolomnya ya. Paham? Oke. Lalu untuk kegiatan kedua, ya, kedua itu kita akan menentukan apakah bunga yang kalian amati termasuk ke dalam jenis bunga yang lengkap atau tidak. Nah, cara pengisahannya itu kalian tinggal lihat saja di kegiatan pertama. Apa saja kriteria yang memenuhi bahwa bunga yang kalian amati itu termasuk jenis bunga yang lengkap atau tidak. Ya, kemudian di kegiatan 3, kalian akan juga menentukan apakah bunga yang kalian amati termasuk jenis bunga yang sempurna atau tidak sempurna. Cara pengisiannya sama, kalian bisa dilihat dari kelengkapan bunga ya, bagian bunganya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Kenapa, Siti? Betul sekali, jawabannya untuk kegiatan 2 dan 3 itu dideskripsikan ya. Oke, baik, sudah dipahami? Baik, kalau begitu selamat mengerjakan semuanya. Jangan lupa pakai kaca lupnya agar pekerjaannya bisa lebih teliti ya. Nah, anak-anak, sudah pengamatannya? Ya, oke. Sekarang silahkan kelompok mawar untuk mempresentasikan hasil pengamatannya bersama kelompok. Silahkan maju ke depan ya. Wah, bagus sekali ya kelompok mawar. Tepuk salut untuk kelompok mawar. Salut. Salut. Tepuk tangan untuk kita semua.
Nah, sekarang giliran kelompok bunga kitolot. Silahkan mempresentasikan hasil pengamatannya di depan ya. Wah, bagus sekali ya kelompok bunga kitolot. Tepuk jempol untuk bunga kitolot. Jeje jempol. Jeje jempol. Jempol. Tepuk tangan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah terbayang bagaimana bentuk-bentuk bagian pada bunga? Sudah? Wah, pintar. Kalau begitu, coba sebutkan kembali ada apa saja sih tadi bagian-bagian pada bunga? Coba sebutkan. Betul, betul semua. Jadi bagian-bagian pada bunga itu ada mahkota bunga, kepala sari, benang sari, betul, kelopak bunga, putik, tangkai, ya, dasar bunga dan biji. Coba siapa yang menyimpulkan pembelajaran hari ini? Acungkan tangannya. Iya, silahkan Nurul. Pintar sekali. Nah, salah satu kesimpulannya menentukan jenis kelengkapan dan kesempurnaan bunga. Dan itu tergantung pada bagian-bagian bunganya. Apakah semuanya ada atau tidak? Oke, bagus. Ada yang lain? Ya, silahkan. Epi. Betul sayang, karena kita sudah mengetahui bagian-bagian pada bunga, sehingga terbayang ya perkembangan secara generatif pada bunga itu dengan adanya peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ini itu istilahnya disebut penyerbukan gitu. Oke, ada beberapa cara ya bagaimana serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik. Misalnya lewat perantara hewan, air, ataupun manusia gitu. Oke, nah sekarang silahkan kembali lagi ke kursinya masing-masing. Sudah? Sudah kondusif? Pintar. Sekarang Ibu punya soal evaluasi nih. Silahkan dikerjakan secara mandiri ya. Boleh nih. Diestafetkan Rini. Ya, ini Adit, boleh. Diambil ya, diestafetkan ke belakang. Oke. Baik, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sudah dikerjakan? Sudah semua? Bagus, pintar sekali. Sudah pada paham nih pasti. Nah, sekarang silahkan pekerjaannya ditukar dengan teman sebangku kalian. Oke, sudah semuanya? Sudah. Baik, kita akan bahas sama-sama. Siapa yang mau membacakan soal dan jawaban nomor 1? Angkat tangannya. Ya, coba Adit, silahkan bacakan soal dan jawabannya. Pintar. Betul tidak? Bagus, betul ya. Jadi pengertian penyerbukan itu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Pintar. Oke, baik, selanjutnya soal nomor 9, ada yang mau membacakan soal dan jawabannya? Ya, boleh Riyandi, bacakan. Oke, betul atau tidak? Pintar ya. Jadi bagian-bagian bunga yang kalian ketahui itu tadi apa saja? Ada bunga, kepala putik, benang sari, kelopak bunga, tangkai, dasar bunga, dan biji. Nah, anak-anak, bagaimana kesan pembelajaran hari ini nih? Siapa yang ingin memberikan pendapat? Iya, boleh Putri. Bagaimana kesan pembelajarannya? Menyenangkan? Oke, betul ya. Tadi kita sudah melakukan pengamatan pada bagian-bagian bunga. Kita sudah seperti detektif ya, mengamati pakai kaca lup. Oke, ada lagi yang mau mengemukakan kesan pembelajaran hari ini? Iya, boleh Fahri. Nah, pasti ya tadi tidak mengantuk. Untuk itu pembelajaran selanjutnya harus lebih semangat lagi ya. Oke, bagus. Dan tetap ceria nih murid-murid Ibu. Untuk kegiatan di rumah, silakan cari tahu jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Boleh kalian cari referensinya di internet, di buku. Nanti kemudian coba amati tumbuhan di sekitar. Nah, untuk menentukan jenis penyerbukan apa, nanti itu ada penyerbukan silang, terus ada penyerbukan, pokoknya nanti kalian lihat aja ya, dan cari tahu di rumah, oke? Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu tutup dulu. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya. Silakan Adit berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.